Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak nggak dihargain, entah itu oleh orang lain atau bahkan sama diri kamu sendiri? Kamu tahu, terkadang kita tuh kayak lebih keras sama diri kita sendiri daripada yang sebenarnya apa yang kita butuhkan. Benar nggak? Dan hari ini aku mau kasih tahu kamu cara-cara ya yang keren banget untuk kamu bisa menghargai diri kamu sendiri dan kamu bisa mengubah pola pikir kamu. Hai, welcome back to Alvenita bersama aku Alma Alvenita. Dan kali ini aku mengajak kamu untuk berimajinasi. Why? Oke, kenapa berimajinasi? Ini tuh penting banget ya. Karena imajinasi ini adalah jembatan antara realitas dan impian kamu. Melalui imajinasi, kamu bisa merancang masa depan yang pastinya kamu inginkan. Membayangkan tujuan-tujuan besar dan merasakan emosi yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Atau bahkan ketika dunia di sekitarmu itu terasa berat dan penuh dengan tantangan, justru imajinasi ini bisa ngebantu kamu untuk menemukan kekuatan untuk terus maju. Guys, berimajinasi itu bukan berarti kamu melarikan diri dari kenyataan. Enggak, tapi ini tentang menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ketika kamu berimajinasi, kamu itu secara nggak langsung memberikan diri kamu izin ya untuk melihat kemungkinan yang itu tuh belum pernah ada. Nah, itu kayak kasih diri kamu sayap gitu ya, agar kamu bisa terbang, terus menjelajahi tempat-tempat baru yang selama ini mungkin hanya ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Oke, hari ini aku mau ngajak kalian karena ini adalah kekuatan yang sering banget kita lupakan, tapi sebenarnya itu justru inilah yang membuat hidup kita justru penuh dengan warna. Ya, kayak pelangi. Oke, sekarang kita bayangkan kamu lagi berdiri di tengah ruang kosong yang gelap banget, terus tiba-tiba semua lampu menyala. Ya, kamu ngelihat bayangan kamu di cermin besar yang ada di depan kamu. Bayangkan jika cermin itu bisa berbicara. Apa yang bakal dia bilang tentang diri kamu? Mungkin selama ini kamu sibuk mencari di luar sana, berusaha menjadi seperti orang lain, atau bahkan memenuhi ekspektasi orang lain, ya, memenuhi ekspektasi yang ada. Tapi hari ini, aku mau ngajak kamu untuk berhenti sejenak, dan kita fokus ke dalam diri kamu sendiri. Oke, langsung aja. Pertama, kenali diri kamu sendiri. Ayo, mulai dengan mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Gali ke dalam dan pahami kekuatan serta kualitas unik yang kamu miliki. Coba buat daftar-daftar yang kamu suka dari diri kamu sendiri, pencapaian-pencapaian kecil yang udah sering kamu abaikan mungkin ya. Sebenarnya ini penting loh. Misalkan nih, apakah kamu tahu kalau keberanian kamu untuk menghadapi hari-hari berat itu justru merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi nggak usah takut dianggap sombong ataupun narsis. Ini bukan tentang memuji diri sendiri secara berlebihan, enggak ya, tapi ini tentang bagaimana kita bisa merayakan perjalanan kita sendiri. Karena setiap langkah yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup kamu yang itu patut untuk kita hargai. Ingat, merayakan diri kamu sendiri bukan berarti kamu kayak memandang orang lain itu sebelah mata ya, enggak. Ini tentang mengakui dan menghargai semua kerjaan dan pencapaian kamu. Jadi, mulai hari ini, kamu tulis tuh ya, daftar tentang apa sih yang kamu suka dari diri kamu, tentang pencapaian-pencapaian yang sudah kamu raih ya, keberhasilan kamu, dan ingat bahwa kamu pantas mendapatkan penghargaan dari diri kamu sendiri. Hey, kamu tuh luar biasa dan dunia ini tuh perlu melihat siapa diri kamu sebenarnya. So, are you ready? Oke, kalau misalkan kamu udah siap, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tetapkan batasan. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak terjebak di tengah-tengah antara kamu ingin bilang iya, tapi kayak merasa terpaksa gitu. Misalkan nih, ada seseorang yang minta sesuatu atau bantuan yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman atau justru melawan nilai-nilai kamu. Nah, di sini aku mau bilang, jangan takut untuk bilang tidak ya. Ya, enggak. Jangan takut untuk bilang enggak. Itu bukan berarti kamu egois ataupun kamu nggak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah langkah pertama untuk kamu bisa menjaga kesejahteraan emosional kamu dan kamu bisa menciptakan ruang yang sehat untuk diri kamu sendiri. Bayangkan, kamu punya sebuah ruang pribadi, kayak itu tuh zona nyamannya kamu yang benar-benar kamu harus lindungi. Nah, ketika seseorang ya atau sesuatu itu masuk ke dalam zona ini tanpa izin atau malah mereka merusaknya, itu kan bisa bikin kamu ngerasa tertekan ya, atau bikin kamu nggak happy lagi. Batasan yang sehat itu penting banget. Ini bukan cuma tentang kamu melindungi diri kamu sendiri dari hal-hal yang nggak nyaman. Ini adalah tentang kamu bisa menghargai nilai dan kebutuhan kamu sendiri. Setiap kali kamu bilang iya pada sesuatu yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan diri kamu sendiri, itu secara nggak langsung kamu ngasih izin ya untuk merusak ruang pribadi dan kebahagiaan kamu sendiri. Jadi, kamu harus ingat bahwa kamu itu berhak untuk menjaga ruangan kamu sendiri. Jangan ragu untuk mengatakan atau say no ya pada hal-hal yang nggak sesuai dengan nilai dan kebutuhan kamu. Karena dengan begini, kamu bisa menjaga diri kamu
kamu untuk tetap sehat dan bahagia. Kamu juga bisa memberikan diri sendiri kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang jauh lebih positif lagi. Oke, setelah kamu berani menjaga batasan kamu sekarang, ya, kita menuju untuk tahap yang ketiga, yaitu don't compare yourself. Jadi di sini aku mau ngajak kamu untuk berimajinasi lagi, ya. Bayangkan kamu lagi jalan di tengah hutan belantara, misalkan ya. Nah, setiap orang kan punya jalur mereka sendiri. Ada beberapa dari mereka mungkin ngelewati jalan setapak, ada beberapa jalur berbatuan, ya. Ada beberapa yang mungkin jalan di sepanjang jalan mereka tuh ada jurangnya. Nah, jadi semua orang tuh punya perjalanan yang beda-beda, dan itu adalah hal yang wajar. Nah, sekarang bayangkan jika kamu terus-terusan aja tuh ngelirik jalur orang lain sambil terus jalan di jalur dirimu sendiri. Pasti kamu bakalan fokus ke jalan yang mereka tempuh, setiap belokan yang mereka lewati, dan merasa tertekan karena jalur kamu tuh terasa lebih rumit atau bahkan lebih lambat dibandingkan mereka. Nah, di sini seringkali kita kayak terjebak dalam perbandingan ini tanpa kita sadar. Kita ngelihat teman-teman kita yang udah lebih sukses, mereka udah berhasil, ya, yang sepertinya selalu tampak kayak mereka happy-happy, atau bahkan mereka udah lebih luar biasa lah. Padahal kamu nggak tahu cerita lengkap di balik perjalanan mereka. Gini, setiap orang itu punya tantangannya sendiri. Mereka punya lika-likunya sendiri dan rintangan mereka sendiri. Nah, hari ini aku mau ngajak kamu untuk buat berhenti, ya, ngebandingin diri kamu sama orang lain. Fokuslah pada perjalanan kamu sendiri dan pencapaian-pencapaian yang ingin kamu raih. Ingat, perjalanan kamu adalah milik kamu sendiri dan itu unik, ya. Setiap langkah yang kamu ambil, meskipun itu kecil banget, itu justru adalah pencapaian yang patut kamu rayakan. Jadi jangan biarkan perbandingan dengan orang lain itu menghalangi langkah kamu untuk maju. Kamu punya ritme dan jalur sendiri yang harus diikuti, dan itu udah cukup. Hargai setiap kemajuan yang kamu buat, meskipun itu nggak secepat ataupun sekeren perjalanan orang lain. Nggak apa-apa, it's okay, ya. Karena pada akhirnya perjalanan kamu adalah perjalanan kamu sendiri, dan itu bukan orang lain. Oke, kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu fokus pada kesehatan mental. Sekarang, kamu tahu kan mesin ini? Oke, anggap diri kamu mesin. Nah, jadi mesin itu kan butuh perawatan rutin, ya, agar dia bisa berfungsi dengan baik. Kok nggak bisa baik gitu, ya. Kayak kita ngasih isi bahan bakar, ngasih oli, hingga kita rajin membersihkan setiap bagian-bagiannya. Tapi seringkali kita kayak lupa bahwa tubuh dan pikiran kita itu juga butuh perawatan yang sama pentingnya. Nah, di tengah kesibukan hidup ini, kita seringkali kayak terlalu fokus sama pekerjaan, deadline, ataupun tuntutan dari luar, tanpa kita sadar bahwa kita juga butuh merawat diri kita sendiri. Kesehatan mental kita itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita juga. Tanpa keseimbangan yang baik, kita bisa merasa lelah, kita bisa gampang stres, dan bahkan kehilangan rasa diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Nggak perlu waktu yang banyak, tapi pastikan waktu tersebut tuh benar-benar ada untuk kamu. Cobalah untuk meditasi, menenangkan pikiran. Kamu bisa coba olahraga, ya, untuk menjaga tubuh kamu tetap aktif, atau bahkan kamu bisa ngelakuin hobi-hobi yang buat kamu jauh lebih happy. Nah, aktivitas ini bukan hanya ngebantu kamu menjaga kesehatan fisik, tapi juga kasih kamu ruang bagi pikiran kamu agar pikiran kamu tuh bisa bernafas. Ingat, menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang mengatasi masalah ketika semuanya itu udah kayak terasa berat gitu, ya. Tapi ini tentang kasih perhatian yang konsisten untuk diri kamu sendiri. Mendengarkan apa yang dibutuhkan pikiran dan emosi kamu, merayakan setiap kemajuan yang kamu capai, ya, itu penting. Dengan kamu bisa merawat kesehatan mental kamu nggak hanya meningkatkan kualitas hidup kamu, tapi kamu juga bisa memperkuat, ya, rasa penghargaan terhadap diri kamu sendiri. Karena kesehatan mental itu adalah fondasi dari segala hal yang kamu lakukan. Nah, ketika kamu ngerasa jauh lebih baik secara emosional, segala hal-hal lain dalam hidup kamu itu juga terasa lebih positif dan memuaskan pastinya. Oke, kita lanjut ke tahap yang kelima. Ya, ini paling penting, yaitu jangan pernah mendengarkan opini orang lain. Oke, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada suara-suara di luar sana yang sering banget mengkritik? Ya, sering banget menilai atau ngasih komentar tentang hidup kita. Bayangkan, kamu lagi main game, ya, lagi seru-serunya nih main game. Terus ada orang di sekitar kita yang terus bilang kayak gini, gini aja deh, atau kenapa nggak begini aja deh, kamu tuh harus begini dong. Nah, rasanya pasti kayak bikin kita confused nggak sih, kayak bingung gitu nggak sih? Nah, kita seringkali kayak terjebak dalam perangkap opini orang lain, ya. Kadang kita lebih peduli dengan apa yang mereka pikirkan daripada mendengarkan suara hati kita sendiri. Nah, ini sebenarnya salah. Tapi ingat, pendapat orang lain itu nggak menentukan nilai diri kita sendiri. Mereka tuh hanya melihat diri kita tuh di luarnya aja. Sementara kamu tahu betul kan siapa diri kamu sebenarnya dan apa yang kamu butuhkan agar kamu bisa happy. Misalkan nih, mungkin ada orang yang bilang kamu kayak harus ngambil langkah ini aja, kamu harus ngambil jalan ini dalam hidup kamu, atau kamu harus mengikuti tren terbaru ini. Tapi jika itu nggak sesuai dengan diri kamu, ya, kenapa kamu harus ikutin? Coba deh bayangin, kamu lagi nulis cerita hidup kamu sendiri, ya. Kamu yang jadi penulisnya, kamu sutradaranya, dan ada aktor utama
utamanya. Opini orang lain itu adalah karakter tambahan cerita kamu, bukan tokoh utama yang menentukan jalur cerita. Jadi, fokuslah pada apa yang benar-benar membuat kamu happy dan puas dengan diri kamu sendiri. Tanyakan ke diri kamu sendiri, apa sih yang membuat aku ngerasa hidup dan penuh energi? Tanyakan itu. Coba deh untuk ngikutin apa yang sesuai dengan nilai-nilai dan impian kamu, bukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Kamu adalah penilai terbaik untuk diri kamu sendiri. Setiap putusan yang kamu buat, setiap langkah yang kamu ambil, itu adalah bagian dari perjalanan unik kamu, ya. Jadi stop membiarkan opini orang lain itu ngatur jalan hidupnya kita. Percaya aja sama diri kita sendiri dan pada perjalanan yang kita tempuh hari ini. Karena pada akhirnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita merasa bahwa tentang diri kita itu paling oke, ya. Dan bagaimana kamu bisa menjalani hidup kamu dengan penuh makna dan pastinya kamu mencapai kepuasan di situ. Jadi kamu punya kekuatan ya untuk menentukan nilai diri kamu sendiri. Terus aja tuh berjuang untuk apa yang membuat kamu happy, dan ingat, kamu yang terbaik untuk menilai diri kamu sendiri, bukan orang lain. Oke? Oke guys, itu dia beberapa keren untuk menghargai diri kita sendiri dan mengubah pola pikir kita. Ingat, berimajinasi itu bukanlah pelarian ya, tapi jembatan untuk kita bisa menuju impian kita. Semua ini adalah langkah untuk menghargai diri kamu sendiri dan menciptakan kehidupan yang penuh makna. Jadi mulai hari ini, kasih diri kamu izin untuk menghargai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kamu sendiri. Oke guys, thank you for watching. See you next time and bye-bye!